Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yahya. Lagi-lagi kita membahas tentang kekuatan pikiran. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani seseorang. Adalah dia ini adalah saksi dari kekuatan pikiran. Bagaimana cerita kisah hidupnya mendapatkan kekuatan pikiran hingga sampai sekarang ini. Nah, sebelum video ini saya lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, komen, like, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, kita mulai. Oke Bu, perkenalkan dulu Bu, dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Rosina. Latar belakang saya mantan karyawan. Ibu, saya mau bertanya karena Ibu waktu itu punya cerita tentang penyakit yang Ibu alami, yang pada saat itu Ibu ini harus dioperasi ke Surabaya. Ternyata sampai ke Surabaya diagnosanya berbeda dengan yang dari Tarakan. Iya, saya menderita penyakit yang dulu saya tidak mengerti lah selama 6 tahun. 6 tahun saya menderita penyakit. Jadi akhirnya didiagnosa di rumah sakit sini itu meningitis. Di telinga sarang ini sudah rusak sarang telinganya. Yeah. Jadi itu resikonya harus dioperasi, dan operasi itu cuman berada di 3 kota pada yang terdekat. Samarinda, Makassar, Surabaya. Jadi saat itu dokter yang bisa dirujuk cuman bisanya di Surabaya. Nah, begitu sampai di Surabaya, dicek lagi, diagnosanya melenceng. Ternyata tidak ada indikasi ke meningitis itu. Begitu masuk MRI, diperiksa lagi, ternyata itu ada penebalan cairan di otak. Jadi itu waktu itu Bu, penanganannya harus apa saja yang bisa dilakukan? Alternatifnya itu 3. Pertama itu ya harus dioperasi. Tapi untuk operasi itu resikonya besar, karena yang operasinya besar tapi tempat cairannya itu kecil. Cuman efek cairannya itu turun ke paru. Nah, jadi yang kedua diambil dari cairannya diambil dari sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga suntik. Itu ya kalau keadaan kita yang misalnya komplikasi atau apa itu bisa seumur hidup. Tapi kalau kita kuat, maksudnya diagnosa dokternya itu bakteri buruk dan baik itu bisa melawan bakteri itu. Kalau disuntik misalkan itu tidak akan lama, tidak akan seumur hidup juga. Tapi kalau kita bisa melewati, tapi ya saya tidak kuat dengan alerginya. Oh, jadi Ibu memilih apa waktu itu? Akhirnya saya pilih ambil cairan dari sumsum tulang belakang, karena saya tidak kuat dengan alerginya. Alergi itu kalau sudah gatal, dia tidak akan pernah bisa hilang sampai dia berdarah-darah. Nah Bu, waktu pengambilan sumsum tulang belakang, apakah Ibu harus dibius atau langsung? Itu sebelum saya memutuskan untuk pengambilan cairan dari sumsum tulang belakang itu, saya disuruh berpikir 4 hari, karena pengambilan cairan dari sumsum tulang belakang itu kita harus dalam keadaan sadar. Harus sadar. Tidak ada bius. Nah,
Waktu ibu diambil lewat sumsum tulang belakang, apakah ada risiko-risikonya, Bu? Resikonya ya, nah itulah resikonya tuh sebenarnya simpel. Sebenarnya kalau kita jalanin, kalau kita percaya, kita bisa melewati resiko itu. Tapi Ya. karena apa? Karena enggak kepikiran mungkin ya, karena enggak kepikiran kalau misalkan ya bisa karena meskipun kita sehat dalam pengambilan cairan tulang sumsum dari tulang belakang itu, meskipun kita sehat bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Makanya itu kita disuruh berdiskusi di keluarga dalam kasus ini. Memang jarang yang Berhasil. karena kenapa di tengah perjalanan menuju itu kadang-kadang tubuh kita tiba-tiba nggak bisa terima, nggak bisa menerima. Tapi kalau misalkan itu bisa kita lewati, berhasil. Resikonya ya kalau tidak lumpuh ya lewat. Nah, apakah ibu risiko apa yang ibu dapat pada waktu itu? Saat itu sebenarnya saya sudah merasa sudah mati sejak saya sudah merasa 6 tahun sakit yang sebentar-sebentar pingsan, sebentar-sebentar hilang ingatan. Saya ingat yang setengah jam ke depan saya berbicara seperti ini, saya sudah tidak ingat kalau saya pingsan. Tapi yang kemarin-kemarin saya masih ingat. Nah, seperti itu. Saya sudah sering jatuh sembarang tempat. Nah, saya sudah merasa saya itu sudah kapan-kapan pun bisa lewat juga. Nah, makanya saya memilih itu. Saya tidak berani operasi membuka tempurung kepala saya. Terus yang kedua, saya sudah capek dengan suntik-suntik, dengan alergi. Nah, saya mengambil alternatif tulang sumsum ini. Saya berpikir ya resikonya ya kemungkinan bisa lumpuh, tapi bisa jadi tidak. Gitu. Kalaupun saya harus lumpuh, setidaknya saya tidak alergi. Ya itulah, mungkin itulah yang saya bisa ambil pada saat itu, alternatif yang saya bisa ambil. Nah, jadi apakah ibu waktu itu setelah disuntik sumsum tulang belakang sehat-sehat saja, atau ibu mengalami kondisi-kondisi tertentu seperti lumpuh dan lain-lain? Pada saat saya setelah saya disuntik itu, pertama dokternya sudah menyarankan setelah itu selama 6 jam cairan itu kan keluar. Nah, setelah pasca itu sudah selesai, saya tidak boleh bergerak lagi selama 6 jam. Tapi saya pikir tidak boleh bergerak itu ada sesuatu yang sakit kah atau gimana. Ternyata saya tidak merasa sakit. Nah, itulah hal yang seharusnya saya perhatikan, tapi itu yang saya sepelekan. Hal yang sepele itulah yang membuat saya menjadi down yang kedua kalinya. Karena ternyata setelah pasca pengambilan cairan sumsum tulang belakang itu, harusnya memang tidak boleh bergerak. Karena kalau saya bergerak, saraf-saraf kita kan masih diperintah ini kan. Nah, saya bisa lumpuh. Nah, pada saat itu saya tidak merasa sakit. Saya tidak berpikir itu terjadi. Saya pikir itu setelah pengambilan cairan itu ada pasien-pasien lain mungkin merasa sakit, itulah resikonya. Saya tidak berpikiran seperti itu, ternyata tidak. Dan akhirnya saya lumpuh selama 3 bulan. Nah, jadi setelah 3 bulan, bagaimana cara ibu waktu itu bisa berpikir bahwa kalau ibu ini bisa berjalan lagi? Istilahnya kekuatan pikiran ibu itu muncul lah. Berbicara tentang kekuatan pikiran, pada saat itu saya tidak mengerti apa itu kekuatan pikiran. Yang saya tahu, saya sudah mati rasa, saya sudah mati berpikir. Nah, pada saat itu
yang saya tahu saya sudah lumpuh, saya sudah cacat. Tapi alhamdulillah saya selalu aja mendapat keajaiban yang saya tidak sadari kalau itu ternyata kekuatan dari dalam diri saya. Nah, tanpa saya sadar, saya pernah melihat Deddy Corbuzier itu pernah jatuh di mall. Padahal dia itu kan orang sehat. Nah, dia itu punya suatu penyakit yang kadang-kadang tiba-tiba aja membuat dia drop, bisa jatuh, dan dia tidak bisa membangunkan dirinya sendiri. Nah, waktu itu secara tidak sengaja, apakah itu kebetulan atau tidak, saya menyimak, nonton cara dia tidak butuh bantuan orang, dan dia tidak mau di rumah sakit. Dia hanya pakai penyangga tali olahraganya dia harus bagaimana caranya dia bisa berdiri melampaui kekuatannya. Padahal saya merasa dia itu sudah berotot, dia sudah kuat, tapi dia tetap merasa tidak kuat. Tapi dia harus melampaui kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Nah, tanpa saya sadar, saya bukan mau meniru kekuatannya Deddy Corbuzier, tapi saya hanya ingin mencontoh itu. Dia sudah bertahun-tahun dengan penyakit itu, dan dia sudah mengenal penyakitnya. Sementara saya tidak mengerti, saya baru mengenal penyakit saya. Nah, jadi bukan juga saya optimis saya pasti bisa, hanya mencoba. Tapi dengan saya mencoba itu, tanpa saya sadari, setiap hari saya mencoba, setiap hari, karena saya tidak mau ketemu orang, saya sendiri. Saya tidak mau dilihat orang, saya tidak percaya diri, karena saya merasa cacat, karena saya merasa kurang, karena saya merasa karir saya sudah hancur, saya sudah tidak bisa kerja lagi. Meskipun saya cuti sakit, saya tidak akan pernah bisa kerja lagi, karena saya sudah merasa lumpuh. Jadi tanpa saya sadari, tiap hari saya melakukan itu. Berapa bulan Ibu melakukannya? Yang betul-betul sungguh-sungguh itu hampir 1 bulan. 1 bulan. Saya hanya bagaimana saya membangunkan diri saya untuk berpegang di teralis jendela. Karena saya merasa teralis jendela itu tidak akan pernah bisa. Karena saya selalu merasa tidak percaya akan sesuatu, apalagi dengan diri saya. Misalnya sesuatu pegangan itu, pasti itu tidak kuat, tidak bisa menopang diri saya. Nah, kalau begitu saya lihat teralis jendela besi, saya merasa itu pasti kuat, dan saya pasti tidak akan jatuh. Dan saya hanya merasa saya aja yang tidak kuat memegangnya. Jadi saya harus berusaha bagaimana saya harus bisa berdiri. Awalnya saya tidak berhasil. Awalnya saya hanya belajar bagaimana saya bisa duduk di kursi, apa sih namanya tuh, yang kursi anak bayi. Yeah. Nah, di situ saya harus bisa duduk di situ. Awalnya tidak berhasil, sempat tertampar lagi kursi itu ke saya. Tapi tanpa saya sadari, setiap hari saya mencoba. Tapi lama-lama itu tetap tidak merubah apapun. Mati rasa saya sudah tidak merasa bisa pipis dengan saya tidak merasa seperti orang yang mau kencing. Tidak pernah merasa. Kadang-kadang itu bisa keluar dengan sendirinya. Kadang-kadang teman saya datang, saya dalam keadaan duduk, saya sudah terkencing di situ, karena saya sudah betul-betul mati rasa. Nah, jadi karena saya merasa setiap hari sendiri, walaupun saya jatuh, walaupun saya mau ngapain, walaupun saya gimana gagalnya, saya merasa sendiri. Nah, saya bukan percaya diri karena saya sendiri, saya justru tidak peduli dengan diri saya pada saat itu. Nah, kalau misalkan saya tidak berhasil, ya sudah, berarti saya bukan orang yang seperti Deddy Corbuzier yang punya keyakinan bahwa dia bisa berdiri dan bisa berjalan. Kalau pada saat itu saya hanya mencontoh, saya sedikit pun tidak berpikir seperti apa yang dipikirkan Deddy Corbuzier. Tapi
tanpa saya sadari dalam 1 bulan itu, walaupun saya belum merasakan apa-apa, saya bisa berdiri. Akhirnya saya bisa berdiri, walaupun saya belum bisa memerintahkan kaki saya ini untuk bisa berjalan, saya bisa berdiri hanya di teralis itu saja. Nah, dengan saya berpikir dari bangku sampai bisa berdiri, makanya saya selalu mencoba terus. Dari berdiri hanya dipatokan 1 teralis, saya harus bisa berpindah ke teralis yang lain. Nah, dan saya pernah, resikonya juga saya pernah jatuh pingsan setengah harian gara-gara hanya untuk pindah sedikit aja. Tapi tanpa saya sadari lagi, besoknya saya coba lagi. Begitu terus, karena saya merasa sendiri. Karena tidak punya pekerjaan, tidak punya pikiran lagi. Saya tidak mau mikir. Saya tidak tahu apa yang, saya tidak mau berkreasi, saya tidak mau kerja. Tapi anehnya, saya juga tidak pernah berencana malamnya, oh besok saya harus latihan lagi, tidak ada. Tapi spontanitas, itulah mungkin kekuatan dari dalam diri saya. Positifnya saya pada saat itu, saya tidak pernah berpikiran buruk atas penyakit saya. Hanya itu. Nah, itulah positif. Positif. Saya juga tidak tahu itu positif apa tidak. Tapi yang pasti di dalam diri saya tidak pernah merasa murka dengan sakit saya. Justru saya bersyukur. Saya tidak buta. Karena yang paling saya takutkan adalah buta. Jadi saya hanya merasa, walaupun saya merasa karir saya harus hancur, saya lumpuh, terus diagnosanya melenceng, saya tidak apa-apa. Tapi saya pasrah. Tapi saya tidak mau ngapa-ngapain. Nah, itu artinya apa? Saya tidak mau ngapa-ngapain, cuman saya tidak pernah berpikiran penyakit ini lebih buruk. Padahal kalau lihat wajah saya pada saat itu, sudah bukan wajah lagi seperti film-film yang rahasia ilahi, yang seperti terbakar karena alergi. Sudah, kulit saya ini sudah tidak normal lagi. Tapi saya bersyukur, alergi saya sudah hilang, walaupun saya lumpuh. Saya hanya merasa bersyukur, alergi saya sudah tidak kegatalan lagi. Kulit saya sudah mulai tidak menghitam lagi, walaupun resikonya saya lumpuh. Tapi tanpa saya sadari, saya belajar. Saya menganggap hanya itu suatu kegiatan yang tidak ada kegiatan. Belajar berdiri itu. Saya tidak pernah berpikir pasti bisa jalan. Tapi karena saya konsisten setiap hari, tanpa saya sadari, akhirnya saya bisa berdiri. Nah, dengan saya merasa berdiri, saya hanya merasa semangat. Bukan merasa yakin, semangat. Kok bisa ya berdiri di 1 teralis? Masa sih tidak bisa pindah ke teralis yang 1 lagi? Nah, dengan saya mencoba lagi, pengen pindah ke teralis yang 1 lagi, resikonya saya pingsan. Tapi besoknya saya berusaha lagi. Nah, dulu saya tidak tahu itu kekuatan pikiran atau tidak. Nah, saat ini baru saya sadari ternyata itu kekuatan yang keluar dari dalam diri saya, kekuatan itulah. Itu memang berunsur dari pikiran positif. Karena saya tidak pernah berburuk sangka dengan penyakit yang saya derita. Nah, jadi waktu itu kapan Ibu bisa merasakan bahwa Ibu sudah bisa berjalan lagi? Mau hampir 4 bulan. Kalau lumpuh total itu ya 3 bulan lah, 3 bulanan. Kalau saya bukan merasa bisa berjalan, merasa ada merasa mau kencing, ada merasa sakit, merasa gatal. Itu setelah hampir 4 bulan. Dengan proses yang luar, bukan hanya belajar berdiri. Saya mencoba, saya tidak di saat misalnya begini, saya jalan suatu tempat mana, kalau saya melihat objek itu kuat, pasti saya mau belajar berdiri. Secara tanpa saya sadari. Saya kan percaya dengan teralis yang kuat, tapi setiap saya melihat beton atau besi yang ada penyangga yang kuat dari saya, pasti saya mau belajar berdiri.
Kalau misalnya ada pagar-pagar yang kuat, pasti saya mau belajar berdiri dan berjalan pelan-pelan tanpa saya sadari. Yang penting objek itu kuat aja. Pasti saya mau belajar tanpa saya sadari. Nah, jadi pastinya juga enggak tahu kapan yang betul-betul saya ingat setelah saya bisa memerintahkan kaki saya itu, ya di saat saya habis pingsan itu. Bukan memerintah, merasa. Nah, lama-lama akhirnya dengan prosesnya belum bisa berjalan, masih bisa menyeret kaki. Kalau sudah duduk enggak bisa berdiri sendiri, enggak bisa memerintahkan. Kalau sudah berdiri susah untuk memerintahkan duduk kembali. Tapi saya merasa bahagia, senang. Ada perubahan. Dulu berdiri harus diberdirikan, duduk harus didudukkan. Sampai ibu bisa berjalan normal kembali, begitu maksudnya? Iya. Wah, luar biasa sekali pengalaman ibu ya. Ya, mungkin itu saja video kami. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Jangan lupa like dan komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, jadi biar tidak ketinggalan video-video kami yang akan datang. Mungkin sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlimpahan.